Banyak teman-teman saya bertanya, eh, kenapa kita harus membeli kripto Bitcoin dan apa alasannya sehingga di halving keempat ini adalah harga Bitcoin akan bisa naik sangat tinggi, ya. Oke, ada dua alasan yang membuat Bitcoin akan naik sangat tinggi di halving keempat, yaitu sampai di tahun 2025 diprediksi akan mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah per Bitcoin. Alasan pertama, bahwa sekarang ini Bitcoin sudah masuk ETF. ETF itu adalah Exchange Trade Fund, ya, bahwa Bitcoin sekarang sudah ada diperdagangkan di dalam saham, ya. Itu yang pertama. Jadi nanti setiap orang yang sering jual beli saham akan menemukan Bitcoin di sana. Tentunya akan memperbanyak orang-orang di seluruh dunia mengenal dan membeli Bitcoin. Maka harganya akan meroket di tahun 2025 di halving keempat itu. Di halving keempat ini. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Bitcoin itu akan naik sangat tinggi di halving keempat ini? Alasan kedua adalah karena pembeli Bitcoin itu sekarang bukan lagi pribadi-pribadi. Jadi kalau dulu yang beli Bitcoin itu hanya pribadi. Sekarang kelas yang membeli Bitcoin itu udah kelas perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock, ya, Facebook dan perusahaan-perusahaan besar lainnya memborong Bitcoin banyak-banyak. Ini yang membuat harga Bitcoin akan meroket sangat tinggi, khususnya di halving keempat ini sampai diprediksi tahun 2025 akan naik sangat tinggi, ya. Jadi ini dasar, ya, dasar kenapa harga Bitcoin akan naik tinggi dan kenapa kita harus membeli Bitcoin saat ini, ya. Tetapi ini adalah hanya proyeksi. Tidak ada yang tahu kepastian harganya berapa, tetapi proyeksinya bisa mencapai 3 miliar karena dua hal itu. Yang pertama tadi, bahwa Bitcoin sekarang sudah dijual di ETF, Exchange Trade Fund, ya, sudah dijual di saham, dan pembeli Bitcoin yang kedua, sekarang pembeli Bitcoinnya bukan lagi kelas pribadi, tetapi kelas perusahaan-perusahaan besar dan satu negara yang namanya El Salvador selalu beli Bitcoin terus, ya, beli terus. Oke teman-teman, jadi ini aset digital Bitcoin ini menjadi salah satu aset digital atau emas digital, ya. Ini yang dimana kita sangat perlu memiliki aset untuk jangka panjang, ya. Coba bandingkan teman-teman, jika seseorang yang penghasilannya anggaplah 5 juta per bulan, tetapi jika dia menyisihkan maksimal 10% setiap bulannya dari penghasilan, ya, maksimalnya 10% atau mulai dari 5%, tapi tiap bulan dia sisihkan, tapi penghasilannya hanya 5 juta per bulan. Bandingkan dengan orang yang penghasilannya 50 juta per bulan, tetapi tidak pernah menyisihkan penghasilannya untuk membeli aset, ya. Jadi yang penghasilannya 5 juta, dia menyisihkan beli Bitcoin setiap bulannya maksimal 10% dari penghasilan, dari 5 juta atau mungkin di bawah 10%, maka lihat perbedaan orang ini antara si A yang penghasilan 5 juta tapi menyisihkan selalu membeli Bitcoin setiap bulannya, dan si B yang penghasilannya 50 juta per bulan tetapi tidak pernah menyisihkan untuk beli aset. Maka bandingkan kehidupan si A dan si B,
maka di 10 atau 20 tahun ke depan, maka yang paling kaya adalah si A, walaupun penghasilannya 5 juta, tapi selalu menyisihkan untuk membeli aset Bitcoin, ya, setiap bulannya. Nah, itu perbandingannya, dan itu